Tahap pertama yaitu penyiapan alat dan bahan. Potensi bahaya dalam tahap ini yaitu kontak langsung dengan benda tajam dan pekerja harus berjalan melewati tumpukan bahan atau besi pada saat melakukan pemindahan bahan ke tempat las. Faktor resikonya yaitu dapat terluka pada bagian tangan dan kaki dan juga dapat terjatuh. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses pengambilan alat dan bahan, pekerja tidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan sepatu boot sesuai standar. Selain itu, ketika pemindahan bahan ke tempat yang digunakan pekerja untuk melakukan las, pekerja harus berjalan melalui tumpukan besi yaitu bahan produksi, sehingga jalan yang dilalui tidak rata dan dapat menyebabkan pekerja terjatuh, kemudian terluka. Saran dalam tahap ini yaitu pekerja dapat menggunakan sarung tangan dan sepatu boot safety yang sesuai standar. Selain itu, sediakan juga tempat penyimpanan bahan produksi yang lebih luas agar akses jalan yang dilalui tidak perlu melewati tumpukan besi atau bahan produksi. Berikut merupakan matriks dari tahapan pertama. Pada tahap kedua yaitu pemotongan besi, potensi bahaya. Pada tahap ini yaitu cara kerja dan posisi yang kurang efektif. Kemudian faktor risiko yaitu terluka dan iritasi pada bagian mata, tangan, dan kaki. Hal ini dapat terjadi karena terkena percikan api saat pemotongan besi dari dekat yang dapat mengenai bagian mata, tangan, dan kaki. Saran untuk tahap ini yaitu menggunakan APD sesuai standar seperti kacamata, menggunakan sarung tangan yang melindungi bagian tangan, menggunakan sepatu boot safety sesuai standar, dan menggunakan kursi serta meja yang didesain khusus. Berikut merupakan matriks risiko pada tahap kedua. Tahap selanjutnya adalah perakitan atau penyambungan dengan las. Potensi bahaya dalam tahap ini yaitu yang pertama, kontak dengan sudut besi tajam, yang kedua, kontak dengan percikan api yang dihasilkan dari alat las, yang ketiga, melihat sinar api dari kegiatan las dengan mata secara langsung, yang keempat, bunyi alat las yang bising, yang kelima, posisi tubuh terlalu lama jongkok, dan yang keenam, asap yang dikeluarkan saat perakitan besi. Faktor resikonya yang pertama, kaki dan tangan terluka, yang kedua, luka bakar di bagian tangan, yang ketiga, iritasi mata atau kebutaan, yang keempat, gangguan pendengaran, yang kelima, kekakuan dan melemahnya sendi atau otot tubuh, dan yang keenam, gangguan pernapasan. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama dalam proses perakitan saat pengambilan atau pemegangan besi tidak menggunakan sarung tangan dan juga hanya menggunakan sendal biasa, sehingga dapat membuat tangan, kaki lecet jika terkena ujung besi yang tajam. Yang kedua, saat proses perakitan menggunakan alat las, pekerja tidak menggunakan pelindung tangan sehingga percikan api dari alat las dapat mengenai tangan. Yang ketiga, pekerja tidak menggunakan pelindung mata yang sesuai standar dan terkadang pelindung mata tidak digunakan. Yang keempat, saat melakukan perakitan alat las mengeluarkan bunyi yang bising dan pekerja tidak menggunakan pelindung telinga. Posisi kerja yang terlalu lama jongkok hingga beberapa jam juga dapat membuat sendi atau otot kaku. Selanjutnya, asap yang dikeluarkan saat proses perakitan besi dihirup langsung oleh pekerja. Saran dalam tahap ini yaitu pekerja dapat menggunakan sarung tangan dan sepatu safety, juga menggunakan APD pelindung mata yang sesuai standar, menggunakan APD alat pereda bising, dan menggunakan kursi sebagai tempat duduk ketika melakukan perakitan atau bahkan ditambahkan meja jika besi yang dirakit berukuran kecil, dan menggunakan respirator atau masker ketika melakukan perakitan besi menggunakan alat las. Berikut merupakan matriks risiko pada tahapan ketiga. Pada tahap keempat yaitu penghalusan menggunakan alat amplas gerinda. Potensi bahaya pada tahap ini yaitu kontak dan percikan api yang dikeluarkan dari alat amplas, tidak menggunakan kacamata, bunyi bising dari alat amplas, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan masker, kabel alat amplas diletakkan berserakan. Faktor risiko pada tahap ini yaitu luka bakar dan iritasi pada bagian wajah, tangan, dan kaki, kemerahan pada mata dan terjadi iritasi, sendi atau otot tubuh menjadi lemah dan kaku, gangguan pendengaran,
luka pada bagian tangan, gangguan pernapasan, tersandung, jatuh, dan cedera. Hal ini dapat terjadi karena pada saat proses penghalusan atau amplas, percikan api yang dikeluarkan dari alat amplas dapat mengenai kulit, serta saat proses penghalusan berlangsung, percikan api yang dikeluarkan amplas dapat mengenai mata, tangan, dan kaki. Kemudian, posisi kerja yang terlalu lama jongkok dapat menyebabkan sendi otot menjadi kaku. Kemudian, pada saat proses penghalusan berlangsung, alat amplas menggunakan bunyi bising sehingga mengganggu pendengaran. Kemudian, saat proses penghalusan berlangsung, percikan api yang dikeluarkan dari alat amplas dapat mengenai tangan pekerja dan menyebabkan luka. Kemudian, debu dan percikan sisa besi yang dihaluskan dengan alat amplas dihirup langsung oleh pekerja. Lalu, pada saat proses penghalusan berlangsung, kabel yang berserakan dapat menyebabkan pekerja lainnya tersandung, jatuh, sehingga menjadi cedera pada bagian tubuh. Saran pada proses ini yaitu menggunakan APD seperti sarung tangan, masker, kacamata, alat pelindung telinga, serta kabel yang dirapikan terlebih dahulu sebelum bekerja. Berikut ini merupakan matriks risiko pada tahapan keempat. Tahap selanjutnya adalah pendempulan. Potensi bahayanya yang pertama, sikap tubuh jongkok dan membungkuk. Yang kedua, tidak menggunakan masker, menghirup bau menyengat dari dempul. Yang ketiga, tidak menggunakan sarung tangan saat mengoleskan dempul. Faktor risikonya dapat menyebabkan sendi atau otot tubuh menjadi lemah dan kaku. Yang kedua, gangguan pernapasan akibat bau yang menyengat. Dan yang ketiga, bahan kimia dempul menempel ke tangan. Hal ini terjadi karena posisi kerja yang terlalu lama jongkok menyebabkan sendi atau otot menjadi kaku. Yang kedua, bau yang menyengat dari dempul dihirup langsung oleh pekerja. Dan yang ketiga, bahan kimia dempul yang langsung terkena tangan dapat membuat tangan iritasi. Sarannya, yang pertama, lakukan peregangan jika sudah terasa pegal dan carilah posisi dengan risiko yang rendah. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah rusaknya saluran pernapasan. Dan yang terakhir, menggunakan sarung tangan untuk mencegah iritasi akibat dempul. Berikut ini merupakan matriks risiko pada tahap kelima. Pada tahap keenam, yaitu penghalusan bekas dempul dan semua bagian. Potensi bahaya pada tahap ini yaitu sikap tubuh jongkok dan membungkuk, terhirupnya debu dan besi dari dempul hasil amplas, dan mengamplas dengan cepat. Kemudian, faktor risiko yaitu pegal pada bagian punggung dan kesemutan, gangguan sistem pernapasan, pegal dan nyeri pada tangan. Hal ini dapat terjadi karena saat mengamplas dilakukan dengan posisi jongkok dan membungkuk sehingga membuat tulang cepat pegal. Kemudian, bagian besi dan dempul yang diamplas dapat menghasilkan partikel-partikel kecil yang dapat terhirup oleh hidung sehingga berbahaya pada sistem pernapasan. Kemudian, menggesekkan amplas pada objek dengan sangat cepat sehingga dapat membuat tangan cepat pegal. Saran untuk tahap ini yaitu mendesain meja atau kursi kerja untuk pengamplasan, menggunakan APD berupa masker, dan segera beristirahat ketika sudah mulai pegal. Berikut merupakan matriks risiko pada tahapan ke-6. Tahap selanjutnya adalah pengecatan besi. Potensi bahaya dalam tahap ini adalah yang pertama, tidak menggunakan masker, yang kedua, tidak memakai kacamata, dan yang ketiga, tidak memakai sarung tangan. Faktor risikonya yaitu dapat mengganggu pernapasan dan mengalami iritasi pada mata dan kulit. Hal ini terjadi karena semprotan cat yang terbawa angin dapat terhirup hidung sehingga membahayakan pernapasan. Jarak penyemprotan juga terlalu dekat sehingga dapat membuat mata menjadi iritasi. Saat pengecatan juga tidak menggunakan sarung tangan sehingga semprotan cat tersebut dapat mengenai kulit dan membuat iritasi. Saran dalam tahap ini yaitu gunakan kacamata pelindung, sarung tangan dan masker, serta lakukan pengecatan dengan hati-hati dengan teknik yang benar. Berikut ini merupakan matriks risiko pada tahapan ke-7.